besar. Tapi untuk ke depan, untuk Kota Bekasi ini berusaha untuk setiap kecamatan dan bahkan nanti kelurahan kita akan mendirikan sekolah negeri. Dan ini juga sudah, paling tidak kita sudah punya Baik, sahabat jaringan telusur, kembali lagi kita akan berdiskusi ya. Seperti biasa kita mengundang narasumber yang berkompeten tentunya di bidangnya berkaitan dengan tema pendidikan di Kota Bekasi ya, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Nah, seperti biasa, nanti saya akan memperkenalkan di samping kiri saya ya, Kepala Bidang Pembinaan SMP di Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yaitu Ibu Juli Hartini, SPD MSI. Selanjutnya nanti Ibu bisa memperkenalkan diri ya Bu ya. Baik, di samping sana ada Bapak Fritz Saikat, beliau pemerhati kebijakan publik dan juga saat ini menjabat sebagai ketua di organisasi Barisan Patriot Bela Negara Bekasi. Oke, gimana kabarnya Bu? Terima kasih. Iya. Selamat siang Bang. Iya, kalau ada penyebutan nama yang mungkin sedikit keliru nanti diperbaiki ya Bu ya. Nama saya Juli Hartini, SPD okay. Kepala Bidang Pendidikan di Dinas Kota Bekasi. Oke, baik yang Bu. SMP ya. Yang SMP ya. Iya. Siap. Nama saya Fritz Saikat, saya aktivis, salah satu aktivis di Kota Bekasi. Saya juga Ketua Barisan Patriot Bela Negara Kota dan Kabupaten Bekasi. Baik, Bu Kabid, Ibu kan mewakili Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Yeah. Kita ingin tahu Bu, berkaitan dengan pendidikan di Kota Bekasi, tentunya khususnya Ibu karena bidang SMP ya Bu ya, SMP, iya. Pembinaan SMP ya. Sebelum kita lebih jauh untuk membahas terkait banyak hal, tolong Ibu sampaikan gitu, kira-kira Ibu di bidang ini apa sih yang dipercayakan oleh dinas untuk Ibu kerjakan gitu, silakan. Untuk bidang SMP kita mulai dari ini ya. Untuk bidang SMP, permasalahan yang ada di dalam bidang SMP ini banyak sekali. Mulai dari PPDB sampai anak itu lulus semuanya, tetapi kita punya payung hukum yang menaunginya. Jadi segala sesuatu yang kita laksanakan itu sesuai dengan payung hukum, sesuai dengan tupoksi kita untuk kebijakan-kebijakan yang ada di Dinas Pendidikan. Untuk bidang SMP kebetulan kita punya 3 bagian, yaitu bidang kurikulum, bidang sarana prasarana, dan bidang kesiswaan. Di sini kita punya bagian-bagian sendiri. Dan untuk yang pertama, untuk masalah PPDB, alhamdulillah kita bisa dikatakan sukses untuk tahun 2023-2024 ini. Artinya kita di dalam bidang SMP ini untuk PPDB itu ada afirmasi, ya, terus ada zonasi 50%, afirmasi, terus prestasi dan perpindahan orang tua, ya. Untuk data daya dukung, daya tampung sekolah ini untuk sekolah negeri ini hampir 33%. Sekolah swasta 48, ada MTS itu semuanya 100%. Ya, dan untuk kerjasama kita juga bekerjasama dengan berbagai pihak. Untuk afirmasi ini berarti kita dengan ini ya. Kalau untuk afirmasi berarti dengan dinsos, ya kan? Karena di sini berkaitan dengan siswa tidak mampu. Terus untuk zonasi berarti dengan KK, Disduk Capil, ya. Terus untuk prestasi
ini ada prestasi di bidang ini ya, untuk TAFIS, itu kita dengan Kemenag, untuk prestasi akademik dan non-akademik. Kalau non-akademik kita dengan KONO. Jadi banyak kita bekerja sama. Selain itu untuk bidang ini ya, untuk nanti setelah anak siswa masuk, itu juga kita berkaitan dengan ini ya, MPLS, dengan seragam, semuanya sudah ada payung hukum. Iya. Baik, berkaitan dengan tema yang kita angkat ini kan akses ya. Akses bagaimana masyarakat bisa menerima bahkan menikmati layanan pendidikan di Kota Bekasi. Iya. Itu sejauh ini apakah hanya bentuk PBDB online atau ada sosialisasi atau bentuk kerjasama yang dibangun oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Bu? Banyak ya Pak ya. Sebelum kita melakukan PBDB, otomatis kita ada payung hukum dulu untuk PBDB itu sendiri. Setelah itu kita sosialisasi, kita bekerja sama tadi yang saya sebutkan untuk afirmasi. Jadi ada beberapa. Ya, kita kerjasama dengan itu. Terus untuk selain itu juga untuk kegiatan proses belajar mengajar juga banyak. Kita bekerja sama seperti sekolah ramah anak. Terus anak sekarang ini untuk SMP dan SD itu kan tidak boleh membawa HP dan tidak boleh membawa motor. Itu artinya bahwa anak ini belum dianggap mampu. Artinya secara kecerdasan emosional karena masih di bawah 17 tahun. Itu kita kerjasama dengan ini Polres otomatis iya. Terus sekolah ramah anak. Itu teknisnya ya Bu ya. Iya. Oke. Nah untuk yang saya bilang tadi akses kan pemerintah kan menyediakan kebijakan program yang sangat baik gitu. Iya. Nah masyarakat kan untuk mengakses itu kan tentu butuh informasi. Iya. Nah itu sejauh ini seperti apa Bu yang sudah dilakukan? Kan banyak ya Pak ya, online. Iya. Terus dengan sosialisasi dengan masyarakat, dengan komite sekolah. Iya. Banyak yang sudah dilakukan beberapa bahkan banyak ya Bu ya. Kita juga banyak punya aplikasi-aplikasi yang menunjang itu, mulai dari aplikasi untuk siswanya, aplikasi untuk gurunya, kepala sekolahnya, maupun dalam aplikasi dalam dinas pendidikan. Banyak sekali aplikasi-aplikasi. Baik, terima kasih Bu Kabid. Sementara itu dulu ya. Iya, terima kasih. Kita bergeser ke Bung Fritz Saikat. Ya, dari penyampaian yang diungkapkan oleh Bu Kabid mewakili Dinas Pendidikan Kota Bekasi, apa nih? Mungkin ada pengalaman dalam mengadvokasi yang ingin disampaikan atau mungkin bertanya juga bisa, silakan. Ya. Ini jadi kita step by step Bu ya. Untuk sekarang ini bagaimana program yang ditelurkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini penyampaiannya bagaimana kan ya tadi ya. Kita kan sudah melakukan sosialisasi lewat media online ya. Media online ya. Tapi kalau ini menarik nih Bu, karena kalau lihat dari statistik penduduk Kota Bekasi ya, background intelektual masyarakat Kota Bekasi, ya kita harus mengakui bahwa di Kota Bekasi ini nggak semua masyarakat Kota Bekasi itu hampir 38% betul Bu, bisa mengakses media online itu. Nah itu kiatnya apa Bu kira-kira Bu untuk mengcover itu Bu? Ada beberapa kan kita untuk kita SMP, berarti anak itu dari lulusan SD. Kalau lulusan SD paling tidak kan orang tuanya juga sudah banyak yang punya HP. Iya, terus anak didiknya juga bisa. Paling tidak yang pertama untuk bisa akses untuk PPDB seperti PPDB, ya kan? Dia biasanya dari TU dari sekolah itu juga membantu. Bagi untuk orang tua, iya, ada arahan, iya, dari orang tua itu, iya. Kalau untuk ininya Bu, kalau misalnya sekarang kan saya jujur selama ini saya ada beberapa siswa didik yang kita advokasi Bu pendidikannya, kebetulan mereka ini berlatar belakang keluarga tidak mampu, notabene anak jalanan nih Bu, yang overall mereka tuh nggak punya orang tua. Ya, biasanya kalau dari sekolah itu pertama ya
ada sosialisasi PPDB, otomatis kita memberikan informasi itu ke sekolah, ya kan? Baik itu sekolah SD maupun sekolah SMP-nya. Di situ yang sudah kami lakukan, kepala sekolah SMP ini kadang-kadang sampai menyusuli ke RT RW-nya. Sosialisasi itu banyak yang dilakukan seperti itu. Mereka sosialisasi menyusuri di lingkungan, karena kita kan zonasi 50% dulu. Jadi zonasi 50%, ya kan? Afirmasi 33, berarti yang tidak mampu, ya 33%. Terus ada prestasi 15%, perpindahan orang tua itu 2%. Nah itu. Nah, dari sini berarti kan zonasi ya Pak? Zonasi ini adalah yang paling besar 50%. Jadi ini kewajiban kita adalah Dinas Pendidikan ini memberikan informasi kepada masyarakat. Baik itu online maupun itu langsung ke masyarakat. Biasanya itu selain dari guru SD-nya, pihak sekolah, karena sekolah itu pun juga membantu para TU-nya dari SD itu membantu untuk mengakses ke ini. Kita juga punya ini, ada database untuk sekolah-sekolah dari SD yang ini ke SMP. Iya, itu semuanya ada. Jadi kepala sekolah pun juga menyusuri. Banyak itu kepala sekolah yang ikut menyusur di lingkungan RT RW-nya itu untuk mengakses apakah karena zonasi 50% itu, iya, itu sudah sering kali dilakukan. Dan ini kita selalu ini dengan kepala sekolah, iya, berkoordinasi. Artinya pihak pemerintah Kota Bekasi yang direpresentasi oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi berkaitan dengan akses sudah dimaksimalkan ya Bu ya. Kita berusaha untuk memberikan pelayanan maksimal karena memang itu adalah kewajiban. Nah, bila pun memang ada beberapa warga yang belum paham berkaitan dengan mengakses itu, karena kan mungkin nggak semua paham, atau yang kalau keren dibilang kan ada yang gaptek misalnya. Nah ini gimana solusinya? Karena kan jangan sampai gara-gara itu anak mereka tidak masuk gitu untuk di dalam program itu yang disediakan. Itu gimana itu? Kita setiap sekolah itu ada ini petugasnya masing-masing. Oh, ada petugasnya. Jadi warga atau orang tua calon murid ini dari bisa TU maupun datang dari ini. Ya, setiap orang tua itu kan yang punya anak di SD itu maupun di SMP, mereka saling kolaborasi. Kita mengkonfirmasikan itu. Nah, untuk tahun ini 2023 ada berapa banyak siswa yang sudah diterima, Bu? Untuk yang negeri ya? Lihat ada data. Gimana? Itu Bapak disiapkan nggak data ini? Sudah menyiapkan itu dari kasih kesiswaan. Ya, itu pakar kita untuk PBDB. Ada mungkin informasinya? Bisa bergabung. Boleh? Iya. MI ini ada 43.000 ya. Oh, oke. Itu untuk anak, yang mendaftar? Iya, daya tampung SMP. Oh, daya tampungnya. Daya tampung SMP negeri ini berapa ada 10.368 orang. Oh, baik. Jadi 33%. Ya, daya tampung untuk SMP dan MTS swasta itu 49%. Iya, itu sekitar 18.758 orang. Oh, oke. Pak Samsu mau menyampaikan Pak, silakan Pak. Berkaitan dengan PBDB, ya ini pakarnya ini. Ya, kebetulan. Kalau udah di belakang bilang pakar berat ini. Paling enggak mungkin berkecimpung lah ya. Iya. Makasih sahabat saya nih. Saya panggilnya Mas Bro karena Sulawesi Utara. Gini ya, untuk memantau jumlah siswa baik di semua satuan pendidikan itu kemarin kita baru cut off Dapodik, data pokok pendidikan yang di dalamnya adalah jumlah siswa di wilayah-wilayah ya. Kita bicara Bekasi ya. Nah, bahwa memang sekarang itu total itu Bu, izin ya, itu lebih dari 94.000 siswa SMP itu. Tadi kaitan dengan aksesibilitas itu kan sudah selalu digaungkan bahwa nggak mungkin pemerintah melalui sekolah negeri saja bisa memberikan aksesibilitas layanan pendidikan.
Maka pemerintah pun kan melayani aksesibilitas pelayanan pendidikan itu melalui sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, yaitu swasta. Nah, kaitan tadi yang izin menambahkan Bu ya, yang dari Om Bret tadi, ada yang belum sekolah karena tidak ketahuan gitu kan. Kita bahkan jemput bola. Izin menyampaikan Bu Kabid ya. Tempo hari saya dengan Pak Kadisdik menjemput siswa masuk ke swasta. Karena memang proses negeri sudah selesai. Oh ya, di bulan Juli itu Pak. Iya, makanya itu bentuk kepedulian. Dan siswa miskin di swasta untuk kemudahan pelayanan pendidikan kaitan pembiayaan, pemerintah Kota Bekasi mendampingi APBD 950.000 per bulan. Itu adalah layanan aksesibilitas di bidang pembiayaan. Dan ini alhamdulillah banyak. Tentu dengan kriteria. Karena APBD kota untuk warga kota, baik dengan KK maupun domisili. Itu barangkali tambahan ya. Jadi banyak siswa yang di negeri dan swasta, kalau diakumulasi, kalau Dapodik itu terbuka siapapun bisa ya akses berapa jumlah air per sekolah itu bisa dilihat. 31 ini adalah cut off. Cut off itu artinya pendataan terakhir input batas akhir untuk penganggaran 2024. Bukan cut off setelah itu anak tidak bisa daftar ke sekolah, bukan. Kalau ada mutasi kita layani, cuma tidak teradop di anggaran yang akan diambil di 2024 nanti di perubahan. Itu berarti korelasinya gitu ya Om. Tambahan aja, karena tambahan saya mikir lagi. Iya, baik. Terima kasih Pak Samsu. Nah, sahabat jaringan telusur, kita sudah mendengar ya, kurang lebih bahkan sudah banyak penjelasan berkaitan dengan akses. Tentunya tadi ditekankan ini akses pendidikan dalam hal sekolah negeri berarti ya. Oh, pelayanan secara keseluruhan. Oh iya, sekolah kita punya 62 sekolah negeri, termasuk 62 sekolah negeri tapi SMP ini ya Bu ya? Iya. Oke. Iya. Itu tersebar di seluruh Kota Bekasi. Iya. Baik. 56 sudah ini ya. Artinya sudah punya gedung definitif. Yang 57 sampai 62 itu USB, artinya USB. baru unit sekolah baru. Iya. Jadi dia masih nginduk di sekolah negeri. Baik. Sekolah lainnya. Baik. Iya. Mungkin mau ditanggapi Bung Fritz? Ini sedikit menarik Bu, karena Kota Bekasi ini kan terdiri dari 56 kelurahan Bu, izin. Kalau betul 12 kecamatan, 56 kelurahan. Saya sedikit tanya nih Bu, mohon izin ya Pak. Yang soal zonasi itu kan, kebijakan itu kan bisa diambil dari distrik Kota Bekasi, kalau nggak harus dari Jabar Bu ya. Kalau zonasi saya mengesimulasikan seperti ini Pak, satu kelurahan Pak, meja ini satu kelurahan. Kalau kita hanya punya 51 ya sekarang ini, 56 sekolah, enggak, yang sekolah negeri yang sudah aktif. Iya, 56. 56. Yang sudah definitif. Ya, Sudah ada. Setiap kelurahan? Iya, artinya dari angka 56 itu sudah terisi ya. 56 SMP negeri. SMP negeri. Oke. Baik. 8 itu Masih USB. Oke. Nah artinya berarti kan Bu, di satu kecamatan, satu kelurahan itu berarti kalau 56 sekolah negeri, SMP negeri, berarti satu kecamatan itu kan 6 kelurahan, berarti satu kelurahan kita garis pukul, anggaplah satu Bu ya. Belum tentu, malah belum tentu, ada. ya. Ada yang satu kelurahan ada 2. satu kecamatan yang punya satu sekolah negeri. Oh, oke. Satu kecamatan ya. Itu hanya satu kecamatan. Nah, itu Jalur zonasinya Oke. bagaimana Bu? Pelaksanaan jalur zonasinya kalau di tingkat kelurahan ini, anggap deh Bu ya, bukan nggak ada nih. Andaikan ada satu sekolahan di sini Bu, masyarakat siswa didik SMP yang tinggal di sini bagaimana Bu mengaksesnya? Tidak ada ya,
punya solusi untuk sekolah di swasta. Kalau karena memang zonasinya tidak ada. belum ya. Kan tidak semua kecamatan punya sekolah. Iya, kecuali hanya setiap kelurahan belum tentu ada sekolahnya. Iya, padahal zonasi ini kan paling jauh 750 meter kan, 1 kilometer, iya kan? Iya. Nah, itulah resikonya. Karena memang kita Kota Bekasi belum bisa memberikan fasilitas itu. Iya, dalam itu menjadi PR untuk Dinas Kota Bekasi. Tapi untuk ke depan, untuk Kota Bekasi ini berusaha untuk setiap kecamatan dan bahkan nanti kelurahan kita akan mendirikan sekolah negeri. Dan ini juga sudah, paling tidak kita sudah punya USB sampai 62 persiapan. Iya. Untuk tahun ini memang dianggarkan sampai di 2024 itu penganggaran sekolah sampai di 62 sekolah itu, karena yang di 57 ini kan baru ya dibuat bangun gedungnya ya, nanti sampai 62 itu akan dibuatkan semuanya gedungnya dengan bertahap. Kita bekerja sama dengan Disperkintan itu. Iya. Soalnya di saya ini datanya iya. yang aktif Bu ya. Iya. Itu sebenarnya ada 57 Bu. 50 sekolah. Iya. 57 SMP bukan 56 sebenarnya 57 gedungnya baru dibangun. Oh gitu. Iya. Data di saya terus iya. 12 siswa. 57 sebenarnya sudah dan sudah 2 kali meluluskan. Tapi iya. Kan itu masih nginduk. Masih sekarang baru dibangun gedungnya. Merger gitu Bu ya? Kalau kita nggak ada merger itu kan SD. Oh SD. Karena memang belum dibangun gedungnya. Iya, merger dengan kita menginduk beda. Iya. Iya. 57 di Pondok Melati. Iya, kita menambah gedung. Iya, iya. Tapi Ibu kan 56 ya. Soalnya data di saya 57 bukan lebih satu nih. Iya. Data di Ibu 56. Gedungnya kita 57. 56. Gedungnya sampai 56. Iya, 57 memang sudah meluluskan 2 kali, tapi belum punya gedung. Baru dibangun di Pondok Melati 57 dalam proses pembangunan. Iya. Di tahun ini Bu ya? Di tahun ini. Dan kita di tahun sampai 2024 itu sampai 62 rencananya sampai itu. Baru nanti setelah itu kita ini ya di Kota Bekasi itu menganggarkan untuk di selanjutnya. Iya. Tapi untuk sementara baru sampai nanti teranggarkan sampai 62 sekolah. Iya. Baik, sahabat jaringan telusur, kita lanjut ya. Tadi kita bahas mengenai akses dan itu sudah dijelaskan bahwa pemerintah Kota Bekasi melalui Disdik sudah membuka ya dan memaksimalkan. Tadi sudah dijelaskan, bahkan kita menanyakan berkaitan dengan berapa banyak siswa yang mendaftar ya. Sudah dijelaskan tadi juga ya Bu ya. Nah, memang kita sebenarnya ingin membahas secara keseluruhan ya, mulai dari tingkat PAUD sampai yang paling tinggi SMP. Kalau Kota Bekasi kan menangani sampai SMP ya. Kalau SMA kan PAUD, Jabar ya. SMP, SMA udah baik. provinsi. Ya. Karena memang Ibu Kabid SMP, jadi kita memang lebih fokus ke SMP. mengerucut ke SMP saja. Nah, artinya tadi sudah dijelaskan, dipertegas bahwa PBDB online ini bukan hanya sekolah negeri saja ya Bu ya tadi yang di dalam sistem itu ya, melainkan ada cukup banyak juga sekolah swasta ya. 108 ya. 108. Iya, 108 ya. Yang masuk di dalam, sehingga yang belum masuk ke negeri ya, sekolah negeri SMP bisa ke sekolah swasta SMP. Baik. Nah, kita masuk berkaitan dengan kualitas atau mutu gitu Bu. Nah, sejauh ini seperti apa Bu yang sudah diupayakan? Kan tadi kan berarti kan fisik ya. Iya. Karena kan fisik tadi sudah disebutkan, bahkan sudah dinyatakan ya
rencananya kalau bisa setiap kelurahan itu ada sekolah negeri. Ya. Apalagi khususnya Ibu saat ini menjabat sebagai Kabid SMP ya. Nah itu kan fisik nih. Kalau untuk secara ini penjelasan secara globalnya seperti apa Bu? Mungkin ada yang disampaikan. Jadi untuk menentukan mutu sekolah itu kan banyak hal ya Pak ya. Mulai dari mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru dan manajemen kepala sekolah. Untuk bahwa sekolah ini bermutu baik itu adalah ada badan yang namanya Badan Akreditasi Nasional. Kebetulan untuk sekolah negeri dari 62 unit USB itu berarti kalau yang sudah terakreditasi kan 56. Dari 56 ini kita sudah terakreditasi rata-rata semuanya adalah terakreditasi A, berarti itu unggul, dan terakreditasi B itu hanya 8 sekolah. Iya, itu pun sekolah-sekolah yang baru. Karena memang sistem untuk penilaian akreditasi ini berbeda. Karena yang dinilai di sini adalah yang dinilai adalah mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru dan manajemen kepala sekolahnya. Jadi ini sedikit sekali yang berkaitan dengan sarana prasarana. Kalau dulu yang maksimal itu adalah di sarana prasarana, tapi sekarang justru adalah actionnya. Iya, jadi prosesnya yang lebih banyak dinilai. Iya, jadi untuk Kota Bekasi berarti yang mendapatkan nilai akreditasi itu sudah banyak ya. Artinya yang B itu untuk sekolah negeri hanya 8, untuk sekolah swasta itu dari 247 sekolah swasta itu sudah 198 itu sudah terakreditasi A. Lainnya terakreditasi B dan C itu hanya 6 sekolah. Iya. Baik. Jadi ada apa kriteria atau kategori ya Bu ya? Standar yang menyatakan ya, sekolah itu unggul adalah BAN SM. Ini SMP negeri? Badan akreditasi sekolah dan madrasah. Okay. Jadi artinya, untuk swasta dan secara keseluruhan ya. Artinya sekolah SMP yang ada di Kota hanya Bekasi. 4 kategori itu. Okay, berarti baik. untuk dikategorikan sekolah itu unggul adalah dari mutu lulusannya, ya, terus proses pembelajarannya berkaitan dengan kegiatan yang ada di sekolah, mutu gurunya paling tidak sudah bersertifikasi, linier itu dan manajemen kepala sekolah. Nah, sekolah ini kan sebagai ujung tombak maju mundurnya sekolah itu, yang memanage, iya kan Pak? Iya, dia yang memanage suatu sekolah. Jadi keberhasilan sekolah itu juga adalah bagian dari bagaimana kepala sekolah itu memanagenya. Dan ini setiap tahun juga penilaian kinerja kepala sekolah itu ada. Itu adalah yang menilai adalah pengawas. Ya, jadi untuk mutu lulusan berarti ini anak itu harus mampu menguasai KI 1, yaitu ini spiritualnya, mampu menguasai spiritualnya. KI 2 adalah sosialnya, KI 3 adalah kompetensi pengetahuannya, dan KI 4 adalah keterampilannya. Oh, iya. Jadi ada beberapa hal. Iya. Terus proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran itu anak harus mampu menghasilkan sampai dia mencipta. Iya. Terus yang ketiga adalah mutu guru. Di sini mutu guru ini adalah sangat berpengaruh karena yang menentukan anak pinter tidaknya ini kan guru sebagai ujung tombak pendidikan kan. Nah, disinilah makanya guru harus ada sekarang peningkatan mutu dari guru, misalnya ada workshop, ada MGMP, semuanya itu. Iya, karena itulah yang menentukan kualitas guru, dan guru harus sertifikasi. Iya, terus guru harus linier dengan mata pelajarannya. Nah itu kan, kalau guru nggak linier, bagaimana dia bisa ini? Iya. Terus yang keempat adalah ini manajemen kepala sekolah. Bagaimana seorang keberhasilan sekolah itu adalah dari manajemen kepala sekolahnya. Sekarang kepala sekolahnya juga harus ada penilaian kinerjanya. Guru juga begitu. Kita dari Dinas Pendidikan juga membuat aplikasi-aplikasi itu.
Oh, untuk penilaian kinerja kepala guru. Ya, itu kita ada aplikasinya. Jadi begitu setiap tahun guru itu kan untuk penilaian kinerja, jadi satu tahun 2 kali dinilai guru itu di semester 1 maupun semester 2. Kalau kepala sekolah dinilai adalah setahun sekali. Itu adalah meningkatkan mutu dan kualitas guru dan kepala sekolah. Iya, karena 2 itulah yang menentukan nilai kualitas siswa. Iya, paling tidak kalau guru dia juga harus sering ikut ini ya, bisa menghasilkan. Sekarang guru kan dituntut ini literasi dan numerasi. Kalau di dalam pembelajaran siswa harus menciptakan produk, itu guru pun juga harus bisa menghasilkan. Kan misalnya dalam pembelajaran itu untuk puisi, membuat puisi. Kan paling tidak gurunya sudah harus memberikan contoh dulu puisinya dari hasil karya guru. Paling tidak guru punya antologi puisi hasil ciptaannya. Oh ini loh hasil karya gurunya. Jadi sebelum dia menyuruh siswanya untuk membuat sudah puisi, lebih dahulu ya. Nah, itu kompetensi atau kemampuan guru. Baik. Bung Frits, ada yang ingin disampaikan mungkin di penghujung daripada diskusi ini? Ini penghujung nih? Iya. Kayaknya seru ini. Ini aja nih Bu, kalau Frit kan lebih ke globalnya Ibu ya, mohon maaf. Karena kemarin ini kan yang saya tahu saat ini Kota Bekasi Bu, APBD itu 38% APBD Kota Bekasi itu untuk dinas pendidikan. Terus, iya. Nah, terus udah itu sekarang juga totalnya hampir kalau untuk yang kualitas pendidik dan mutu pendidik itu yang saya tahu ini 23,6 miliar Bu. Apa itu benar Bu? Kalau anggaran di dinas pendidikan itu kan termasuk juga itu yang saya tahu 1,7 itu untuk anggaran. Kan kita paling banyak di sini ada 10.000 juga guru. Jadi kita untuk pembiayaan gaji, iya dari gajinya per tahun, iya kan. Baik itu terus untuk sarana prasarana, iya kan. Untuk kegiatan kurikulumnya. Nah kebetulan kita juga bawa ini Pak kasih kurikulum. Kalau untuk pembangunan kita ada dari anggaran itu ya banyak ya, dari Bos Pusat juga ada, Bosda juga ada, terus dari Bandek ada, dari Jabar juga ada. Iya. Artinya yang nanti prospek ke depan akan tumbuh lagi 50. Oh kalau itu ini untuk anggarannya untuk penambahan itu adanya di Disperkintan. Iya, kalau unit sekolah baru, iya itu aman, iya, insya Allah sampai 2024 itu untuk Kota Bekasi akan terbangun 62 itu, dari 56, ya kan itu sudah ada, berarti ada tambahan 8 itu sampai kita punya sekolah negeri 62 itu. Iya, paling tidak dia punya gedungnya, punya fisiknya, nah itu, dan punya sarana prasarana. Untuk sekarang, untuk penganggaran kita juga untuk sekolah itu juga kita sesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Jadi di dalam sekolah itu misalnya dia butuh untuk karena pembelajaran sekarang kan interaktif ya, apalagi sekarang di banyak online. Banyak aplikasi-aplikasi, paling tidak di situ kita butuh infocus di dalam kelasnya. Nah, paling tidak itu bisa dianggarkan untuk pembelian itu dari anggaran pusat maupun daerah. Ya, dari itu. Terus yang berkaitan dengan mungkin alat praktek, ya kan kita juga butuh komputer, butuh lab, terus butuh buku, itu semuanya bisa dianggarkan sesuai dengan kebutuhan sekolah, iya. Karena ya sebenarnya kita selalu ini ya memberikan fasilitas untuk sekolah-sekolah ya untuk monitor penganggaran semuanya. Iya. Iya. Oh jadi Bung Frits mengapresiasi ya? Iya. Komputer, laboratorium itu luar biasa tuh, beberapa SMP negeri itu luar biasa tuh Bu. Cuman kalau saya mau tanya lagi Bu, izin. Kalau pembangunan SMP negeri di Kota Bekasi ini Bu, kira-kira itu
dasar acuannya untuk membangun di satu daerah itu dilihat dari statistik usia prospektif ke depan nggak Bu? Dari masyarakatnya Bu? Soalnya kan nggak lucu misalnya kayak tadi yang kita terbuka aja Pak ya, mohon maaf kajiannya ya. berarti ya ada beberapa kelurahan yang malah tidak punya SMP negeri, kan lucu Bu ya. Nah ini kedepannya ini kedepannya bisa jadi wacananya, pertimbangan. Iya, kalau bisa di beberapa kelurahan yang saat ini tidak ada SMP negeri, bahkan hanya satu SMP negeri yang tadi saya simulasikan kalau pakai sistem zonasi. Berarti dasarnya kecamatan mungkin ya? Setiap kecamatan udah ada pasti. 700 km. Iya. Kelurahan 2 idealnya. Iya Bu ya. Kalau kelurahan 2 ya Berat. Berat Bu ya. juga nanti yang sekolah swasta gimana? Iya. Kan harus ada negeri dan swasta. Kalau semuanya ke negeri kan kasihan. Berarti ada pertimbangan seperti itu ya, karena Tapi kalau untuk kita kan kota Bekasi juga sudah padat ya. Kalau untuk kita di setiap kecamatan mungkin kan juga kita dengan dengan lahan ya Pak ya, berkaitan dengan pengadaan lahan ya di setiap kecamatan. Kan ini berkaitan dengan pengadaan lahan. Lahan yang ada di kecamatan itu memungkinkan tidak? Karena untuk dibangun sekolah SMP minimal itu untuk lahannya adalah 3.000. Ya, jadi ada standarnya. Ya, minimal 3.000. Ya, walaupun nanti ke atas, tapi untuk standar akreditasi itu adalah untuk sekolah SMP itu lahannya minimal 3.000. Ya, karena kan harus ada sarana olahraga, ada sarana bermain semuanya, ya kan? Ada fasilitas aula, ada ini kan? Semuanya itu yang ideal itu minimal adalah 3.000. Dan kalau untuk kota Bekasi ini kan lahan seluas itu tidak ada semua tempat. Apalagi kalau kita menginikan per kelurahan. Coba aja di Kelurahan Jaka Sampurna sini aja untuk 3.000. Terus harganya juga walaupun harganya tinggi, kita pemerintah kita mampu, tapi lahan yang dibeli kan belum tentu ada. Nah itu ya. Kecuali kalau kita pindah di Kalimantan ya. Itu. Nah, itulah. artinya ada pertimbangan-pertimbangan ya, secara yang mungkin sudah ada kajian. Ada kajiannya. Ini kan dari Kota Bekasi juga lebih ini kan. Dan untuk unit sekolah baru itu adalah bagian dari Disperkintan. Selain bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Artinya kurikulum yang kemarin betul Bu ya, kalau zonasi itu sebenarnya nggak ada di Kota Bekasi, implementasi tidak? Bisa dikatakan iya, karena tidak memberikan kesempatan untuk ya karena kita ini untuk tempat, iya kan, untuk lahan lah, iya untuk lahan itu belum. Tapi ada beberapa sekolah seperti di SMP 1, SMP 3, SMP 18 itu kan satu kelurahan ada pol di situ. Sementara yang di kecamatan itu Pondok Melati atau mana ya 35 itu hanya satu kecamatan satu. Nah itu kan ini ya juga dari awal tata kotanya mungkin juga ini ya kita belum dulu juga program untuk zonasi ini kan baru akhir-akhir ini saja. Iya. Berarti artinya betul Bu ya, kalau kemarin itu asas zonasi untuk kita SMP Kota Bekasi itu tidak bisa diimplementasikan. Artinya belum maksimal direalisasikan karena memang kita belum punya menyediakan lahan untuk itu. Dan kita juga kan memberikan kesempatan swasta juga dengan Nah kalau semuanya negeri kan pendidikan ini bukan untuk negeri saja, tapi dengan ini masyarakat juga punya hak untuk mengelola pendidikan. Jadi untuk membuktikan pemerintah daerah hadir terhadap semua kalangan masyarakat di bidang pendidikan adalah tadi membantu, menjemput, menginformasikan, membiayai. Tagline Kota Bekasi di bidang pendidikan dari mulai PPDB semua bisa sekolah. Sekolah negeri dan swasta sama, itu tagline-nya ya. Nah, bagaimana dengan BSM? Karena menarik ya dan memang sangat bermanfaat. BSM 9 miliar kalau saya APBD menganggarkan tahun ini ya. Dan kita kebetulan diberi
tupoksi di bawah Bukabid yang bagian mengelolanya 15 M. dengan anggaran lainnya itu ya, dengan lainnya ya, itu ada hibah Bosda ya, ada hibah Bosdanya di dalamnya gitu kan iya, jadi banyak ya. Justru sekarang tuh ternyata setelah yang lolos verifikasi itu Bang, kenapa tadi Kota Bekasi, karena itu BSM berarti kan ada DTKS, tercantum di DTKS. Kalau belum ada di DTKS, aturan masih memberi keleluasaan SKTM, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Ya memang untuk ke DTKS punya proses yang lama. Sementara verifikasi kita harus speednya cepat dan iya SKTM, dan kita lagi memverifikasi sekarang ya, untuk pencairan tahun ini ya. Kalau saya udah hampir ada mendekati 1.800 siswa baru masuk data gitu. Sebenarnya kita ingin lebih dari itu gitu. Calon siswa enggak, yang udah lolos verifikasi untuk menerima BSM kan kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 Mas. Karena BSM itu mengawal siswa yang kurang mampu sampai lulus, anggaran itu tambahan barangkali. Ini yang paham bagaimana tentang kurikulum merdeka dan asesmen nasional, ini kasih saya Bapak Kurikulum, Bapak Mawadi, yang untuk meningkatkan mutu pendidikan Kota Bekasi, termasuk di dalamnya adalah ini ya, kurikulum merdeka dan asesmen nasional. Ini saya serahkan kepada Baik, mengenai asesmen nasional, Bapak Ibu, itu asesmen nasional adalah survei bentuknya Pak, pengganti UN. Pesertanya hanya 45, karena menurut para ahli survei itu semakin banyak itu semakin tidak akurat Pak. Kalau sedikit malah akurat. Ya, contoh Pilpres 170 juta, tapi yang disurvei 1.200. Nah, tujuannya adalah untuk perbaikan mutu pendidikan, untuk ngambil kebijakan, dan untuk mutu pembelajaran di kelas. Nah, jadi sekarang dibalik. Kalau sekarang dibalik Pak, dulu kan kita mengenal input, proses, output. Sekarang dibalik, output, proses, input. Outputnya itu apa? AN, hasil AN. Di situ ada nilai literasi, numerasi, survei lingkungan belajar, dan karakter anak. Di situ baru kalau dilihat nilainya numerasinya jelek. Tapi skala suksesi peningkatan mutunya bagaimana Pak? Itu hasil survei literasi numerasi Pak. Dengan pakai sistem itu, iya. Itu sudah ketahuan. Nanti sudah ada diperbaiki mana literasinya. Kalau literasi misalnya di SMP itu kurang, rapat pendidikan nanti akan keluar rapot satuan pendidikan. Ada rapotnya. Dari AN ada rapot, dan ada rapot itu yang dinilai adalah siswa. Ya. Kalau asesmen nasional yang dinilai adalah semuanya satu pendidikan. Sekolahnya. Jadi gurunya, Iya. kepala sekolahnya, Iya. siswanya. Ya. Dan ada rapot daerah Dan ada rapor daerah. untuk perbaikan. itu luar biasa banyak program-program yang sangat memihak pada masyarakat kecil. Kebetulan saya mewakili masyarakat yang kebetulan kurang beruntung dulu ya secara ekonomi. Itu kita sangat-sangat terbantu, tapi sayangnya itu sosialisasinya yang sedikit kurang. Betul Ibu, sangat kurang Ibu. Ini bagian. Nah, ini berarti ke depan Dinas Pendidikan dengan program-program yang luar biasanya harus sering Ibu kita begini. Statement akhir ya dari Bu Kabid dan juga Bung Frits. Apa sih harapan hati itu ya? Silakan Bu Kabid. Terima kasih untuk kami dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi akan memberikan dan telusur akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Bekasi, dan kita akan berusaha untuk mensosialisasikan semua program-program yang ada di Dinas Pendidikan Kota Bekasi melalui semua media, dan terutama telusur ini yang membantu kami untuk mempromosikan Kota Bekasi. Jadi kami ingin memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Bekasi, dan kita ingin semua masyarakat Kota Bekasi, anak-anak kita bersekolah dengan nyaman.
dan aman, dan semuanya tidak pandang bulu, mulai dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Karena masyarakat inilah yang akan menjadi pemimpin di Indonesia emas nantinya. Ya, kita tidak akan melihat justru yang anak-anak di bawah inilah yang harus kita perhatikan. Kita berikan kesempatan mereka untuk belajar dan kita siap untuk mewadahi mereka, memberikan fasilitas mereka, memberikan anggaran dan kesejahteraan untuk mereka semuanya. Karena pendidikan bukan hanya untuk kalangan yang mampu, tapi untuk semua masyarakat Indonesia sesuai dengan yang ada di Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kita siap, ini adalah tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita semuanya, dan kita siap untuk melaksanakan itu. Kota Bekasi keren, telusur keren. Terima kasih. Oke, kalau gitu saya harap Kota Bekasi, terutama Dinas Pendidikannya ke depan akan lebih baik seperti kota-kota lain. Di Jakarta itu ada beberapa kota yang Jakarta Selatan itu luar biasa banget itu. Saya harap Kota Bekasi akan lebih baik dari kota-kota lainnya dan siap mengawal Undang-Undang 45 karena pendidikan dan kesehatan itu menjadi tanggung jawab dan dibiayai oleh negara. Tetap awal itu saya dukung penuh program Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Baik, sahabat jaringan telusur, menarik dan juga sangat hangat ya. Dan kita akan berjumpa di lain waktu dan kesempatan dengan tema-tema yang juga tak kalah menarik. Salam sehat, sukses selalu.